dengan NIM F521-2520072 dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Sabarudin M.Com. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu kita disuruh untuk menentukan titik kritis, nilai minimum lokal, nilai maksimum lokal dari fungsi berikut, yaitu fungsi f(x) sama dengan x per x pangkat 2 ditambah 4. Nah, yang pertama kita harus mencari turunan pertamanya. Karena dia ini membentuk pecahan, maka kita harus menggunakan rumus Quotient, yaitu dalam kurung U per V sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2. Nah, kita asumsikan bahwa U-nya sama dengan X, berarti U aksennya itu sama dengan 1. V sama dengan X pangkat 2 ditambah 4, V aksennya berarti sama dengan 2X. Nah, lalu kita substitusikan ke persamaan ini, ke rumus tadi ini, yaitu F aksen X sama dengan 1 dari mana? Dari U aksennya dikali X pangkat 2 ditambah 4 dari V-nya kurang X dari U-nya dan 2X itu dari V aksen per X pangkat dalam kurung X pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Lalu X aksen X sama dengan X pangkat 2 ditambah 4. Nah, kita kalikan 1 kali X pangkat 2, X pangkat 2, 1 kali 4 itu 4. Lalu kita kurangi dengan 2X pangkat 2. Kita kalikan dari sini per dalam kurung X pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Lalu kita sederhanakan, yaitu X aksen X sama dengan 4 kurang X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 4. Oke, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan titik kritis dengan menjadikan F aksen yang tadi kita dapat sama dengan 0. Jadi 4 kurang X pangkat 2 per dalam kurung X pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, karena penyebutnya ini tidak pernah akan bernilai 0, maka kita fokus saja ke pemilahnya. Jadi 4 kurang X pangkat 2 sama dengan 0. 4 sama dengan X pangkat 2. Nah, kita faktorkan dia. Jadi X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Nah, lalu langkah ketiga itu kita disuruh menentukan nilai X lokal dengan menguji titik kritis. Nah, nilai yang tadi kita dapat dari sini kita uji ke persamaan ke fungsi aslinya. Nah, kita ambil dulu yang min. F min 2 sama dengan min 2 per min 2 pangkat 2 ditambah 4. Nah, nanti akan menghasilkan min 1 per 4. Lalu kita ambil yang positif 2, yaitu F2 sama dengan 2 per 2 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 2 per 4 tambah 4 dari 2 kali 2 sama dengan 2 per 8 yang sederhanakan sama dengan 1 per 4. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2. Masih sama kayak tadi, kita disuruh mencari titik kritis, nilai minimum lokal dan nilai maksimum lokal dari fungsi GS ini. GS sama dengan S pangkat 2 dikurang 1 per S. Nah, langkah pertamanya itu kita mencari turunan pertama dari fungsi GS ini. GS sama dengan S pangkat 2 dikurang 1 per S sama dengan S pangkat 2 kurang S pangkat minus 1. Nah, dari mana minus 1-nya? Dari sini, dari pecahan 1 per S ini kita ubah menjadi bentuk pangkat. Nah, kemudian G aksen S sama dengan 2S. Dari mana 2S-nya? Yaitu 2 dikali S menghasilkan 2S. Nah, kurang S pangkat 2. S pangkat 2 ini hasilnya dari sini. Nah, untuk mencari turunan pangkatnya itu kita harus kurangkan 1. Jadi di sini ada pengurangan 1. Jadi menghasilkan S pangkat 2. Kemudian G aksen S sama dengan 2S ditambah 1 per S pangkat 2. Kita ubah kembali dia ke bentuk pecahan agar nanti kita mencari langkah selanjutnya itu akan lebih mudah. Nah, setelah kita mendapatkan turunan pertamanya, lanjut kita menentukan titik kritisnya dengan menjadikan G aksen S-nya sama dengan 0. Nah, ini kan G aksennya tadi.
reaction S-nya 2S ditambah 1 per S pangkat 2 sama dengan 0. 2S pangkat 3 ditambah 1. Nah, di mana S pangkat 3-nya? Karena ini penyebutnya itu tidak akan pernah 0, jadi kita tambahkan dengan ini. Nah, 2S pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 0. 2S pangkat 3 sama dengan minus 1. Nah, lalu S pangkat 3 sama dengan minus 1 per 2. Menghasilkan S sama dengan minus akar 3 per 2. Ya, kita sudah temukan titik kritisnya. Nah, lalu langkah ketiga yaitu kita menentukan nilai ekstrim lokalnya. Setelah tadi kita menentukan titik kritisnya dan titik kritisnya sudah ketemu, kita substitusikan titik kritisnya ini ke fungsi GS, fungsi aslinya. Jadi, G min 1 akar pangkat 3 dari 2 sama dengan dalam kurung minus 1 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 kurang 1 per minus 1 akar pangkat 3 dari 2. Nah, akan menghasilkan 1 per akar pangkat 3 dari 4 ditambah akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 4 per akar pangkat 3 dari 4. Nah, akan menghasilkan ini ke sini, yaitu 1 ditambah akar pangkat 3 dari 8 per akar pangkat 3 dari 4 sama dengan 3 per akar pangkat 3 dari 4. Nah, kita sudah menemukan nilai minimumnya, jadi ini nilai minimumnya. Tapi pada soal ini dia tidak memiliki nilai maksimum, jadi dia hanya memiliki nilai minimum. Titik kritis itu saja. Baik, lanjut kita ke soal yang ketiga, yaitu masih sama menentukan titik kritis, minimum lokal dan maksimum lokal. Nah, yang kita menentukan dari fungsi HT sama dengan 3T ditambah 1 per T pangkat 2 ditambah 1. Masih seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu langkah pertama kita mencari turunan pertamanya dulu. Nah, karena dia dalam bentuk pecahan sama seperti soal yang ke-1, kita menggunakan rumus question, yaitu U per V aksen sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V pangkat 2. U-nya itu kita asumsikan sama dengan 3T ditambah 1, berarti turunan U-nya yaitu U aksennya sama dengan 3. Dari mana? Dari sini, 3T-nya. V-nya sama dengan T pangkat 2 ditambah 1, dan V aksennya itu sama dengan 2T. Nah, lalu setelah kita dapatkan ini, kita substitusikan dia ke fungsi aslinya. Nah, jadi H aksen T sama dengan 3 dari 3, yaitu dari U aksen dikali T pangkat 2 tambah 1 dari T pangkat dari V-nya dikurang 3T ditambah 1 dari U-nya dikali 2T dari V aksennya per T pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung pangkat 2 dari T pangkat 2-nya dari sini. Nah, lalu habis itu H aksen T sama dengan 3T ditambah 3. Dari mana? Dari 3 dikali T pangkat 2 hasilnya 3T pangkat 2, 3 dikali 1 hasilnya 3. Lalu kita kurangkan dengan 6T pangkat 2 dikurang 2T. Dari mana? Dari 3T dikali 2T hasilnya menghasilkan 6T pangkat 2. 1 kali 2T menghasilkan 2T. Lalu H aksen T sama dengan min 3T. Kita sederhanakan dari 3T pangkat 2 kurangkan 6T pangkat 2 karena mereka memiliki variabel yang sama. Lalu dikurang 2T ditambah 3 per T pangkat 2 ditambah 1 dalam kurung pangkat 2. Nah, setelah kita mendapatkan turunan pertamanya, lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari titik kritis dengan menjadikan H aksen T-nya tadi, H aksen T-nya sama dengan 0. Nah, H aksen T yang kita dapat yaitu min 3T pangkat 2 dikurang 2T ditambah 3 per dalam kurung T pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung pangkat 2. Nah, seperti tadi, karena penyebutnya ini dia tidak akan pernah 0, jadi kita hanya akan fokus ke pembilangnya saja. Nah, jadi pembilangnya 3T pangkat 2
dikurang 2T ditambah 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus kuadrat, yaitu rumus ABC. T sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4 AC per 2A. Nah, kita ketahui di sini A itu sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, C sama dengan min 3. Lalu nilai-nilainya ini kita substitusikan ke rumus ini, ke rumus kuadrat tadi, yaitu menghasilkan T sama dengan minus 2 dari mana? Dari B-nya sini, plus minus akar 2 pangkat 2 kurang 4 dikali 3 dikali minus 3 per 2 kali 3. T sama dengan minus 2 plus minus akar 4 dikali dikurang 4 dikali minus 9. Dari mana minus 9? Dari 3 dikali minus 3 per 6. Per 6 ini didapat dari 2 kali 3. T sama dengan minus 2 plus minus akar 4 ditambah 36, yaitu hasil dari 4 dikali minus 4 dikali minus 9 per 6. Nah, oke, lalu lanjut ke sini. Nah, T sama dengan minus 2 plus minus akar 40. Dari mana akar 40-nya? Dari penjumlahan 4 tambah 36 tadi per 6. Lalu kita sederhanakan akar 40-nya itu, jadi T sama dengan minus 2 plus minus akar 2 akar 10 per 6. Nah, kemudian kita akan menyederhanakannya lagi agar lebih kecil dengan membagi semua ini dengan 2. Kita bagi min 2 bagi 2 per 2, ya. Ini 2 juga, ini kita bagi 2 juga, menghasilkan min 2 per 2, yaitu menghasilkan minus 1. Sedangkan 2 per 2 itu menghasilkan 1, tapi kita tidak perlu tulis 1 di sini. Nah, ini 6 per 2 jadinya 3. Jadi setelah kita sederhanakan, hasilnya menjadi T sama dengan minus 1 plus minus akar 10 per 3. Nah, setelah itu maka dihasilkan titik kritisnya, yaitu T1 itu sama dengan minus 1 ditambah akar 10 per 3. T2 sama dengan minus 1 minus akar 10 per 3. Nah, langkah ketiga yaitu kita menentukan nilai minimum dan maksimumnya. Nah, kita substitusikan titik kritisnya itu ke fungsi awalnya ini. Nah, agar supaya tidak terlalu panjang, jadi kita langsung menggunakan tes. Itu perumpamaan T1 dan T2 yang hasilnya itu yang nilainya itu ini. Jadi H T1 sama dengan 3T1 ditambah 1 per T1 pangkat 2 ditambah 1 akan menghasilkan yang ini, yaitu 3 dalam kurung 3T1 tambah 1 per 2 dikali 3 kurang T1, yaitu itu adalah nilai minimum lokalnya. Nah, HT2 yaitu sama dengan 3T2 ditambah 1 per T2 ditambah 1, lalu akan menghasilkan ini 3 dikali 3 tambah 2 ditambah 1 per 2 dalam kurung 3 dikurangi T2. Nah, ini adalah nilai maksimum lokalnya. Baik, lanjut ke tugas 2 atau soal nomor 4, yaitu soalnya itu suatu perusahaan tekstil menghasilkan X celana jeans dengan biaya total sebesar 20X kurang 75 tambah X kuadrat Rp1.000. Nah, jika semua celana jeans terjual dengan harga Rp100.000 untuk setiap celana jeans, berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Nah, di sini berarti kita akan mencari nilai maksimumnya. Nah, kan kita ketahui jumlah celana jeansnya sama dengan X. Berarti di sini kita belum mengetahui berapa jumlah pastinya. Biaya total itu sama dengan 20X kurang 75 ditambah X kuadrat. Harga jual per pas itu sama dengan 100.000. Pendapatan total itu sama dengan harga jual per pasnya kita kalikan dengan jumlah celana jeansnya sama dengan 100X. Keuntungan itu sama dengan pendapatan total kita kurangi dengan biaya total. Nah, pendapatan totalnya tadi kan kita ketahui bahwa itu 100X. Kita kurangi dengan biaya totalnya yaitu 20X kurang 75 ditambah X kuadrat sama dengan 100X kurang 20X
ditambah 75 dikurang X kuadrat. Kenapa berubah di sini? Karena hurufnya hilang. Sama dengan min X kuadrat tambah 80X tambah 75. Kita urutkan dari pangkat yang paling tinggi. Dari mana 80X-nya? Yaitu dari 100X kita kurangi dengan 20X, jadi 80X. Lalu yang ditanya itu adalah keuntungan maksimalnya. Nah, langkah pertamanya itu kita menentukan turunan pertama dari keuntungan. Nah, keuntungannya tadi kan ini, yaitu min X pangkat 2 ditambah 80X ditambah 75. Jadi, K aksen X-nya itu sama dengan min 2X ditambah 80, yaitu 2 dikali min X. Jadi, min 2X ditambah 80. Nah, yang kedua itu kita tentukan keuntungan sama dengan 0, yaitu K aksen X-nya kita sama dengan 0. Jadi, min 2X ditambah 80 itu sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 80, kita pindah luaskan. Jadi, min X sama dengan min 80 per min 2, kita pindah ruas juga ke sini. Jadi, dibagi. X sama dengan 40. Nah, sekarang kita sudah temukan jumlah celana jeans yang diproduksi, yaitu 40. Nah, setelah itu langkah ketiganya kita hitung keuntungan maksimum dengan kita substitusikan 40 tadi itu ke persamaan KX-nya, yaitu KX sama dengan min X pangkat 2 ditambah 80X ditambah 75, kita substitusikan nilai 40-nya, yaitu jadi K40 sama dengan min 40 pangkat 2 ditambah 80 dikali 40 ditambah 75. K40 sama dengan min 1600, dari mana? Dari min 40 dikali min 40 ditambah 3200, yaitu 80 dikali 40 ditambah 75. Kemudian K40 sama dengan 1600, dari mana? Dari min 1600 kita tambahkan dengan 3200 menghasilkan positif 1600. Lalu K40 itu sama dengan 1675. Nah, kita sudah peroleh nilai keuntungan. Jadi, keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah 1675 dikali 1000, menghasilkan 1.675.000. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan tugas nomor 5. Yaitu kita disuruh untuk menggambar grafik fungsi untuk persamaan berikut, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 10. Nah, yang pertama itu kita mencari titik potong sumbu y-nya dengan menjadikan x ini sama dengan 0. Jadi, pada fungsi ini kita gantikan x-nya itu sama dengan 0. Jadi, y sama dengan 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 10. Y sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 dikurang 3 kali 0 dikurang 10. Nah, akan menghasilkan minus 10. Jadi, titik potong sumbu y yang kita dapat yaitu ada 0,00 dan min 10. Yang kedua, kita mencari titik potong sumbu x-nya yang dimana y-nya itu sama dengan 0. Kita coba substitusi dengan bilangan sederhana. Nah, di sini saya memilih 2 untuk kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Jadi, f2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 kurang 3 dikali 2 dikurang 10. Nah, 2 kali 2 pangkat 3 itu menghasilkan 16, 3 dikali 2 6, turun 10 sama dengan 0. Maka titik potong sumbu x-nya yang kita temukan adalah 2 dan 0. Nah, lanjut kita ke grafiknya. Nah, karena tadi kita sudah menemukan titik sumbu y-nya yaitu 0, minus 10, maka sumbu y-nya diambil dari sini, titiknya dari sini. Sedangkan sumbu x-nya yaitu 2,0 berada di titik ini. Maka kurang lebih grafiknya akan seperti ini. Dari sini dia akan ke sini. Nah, selanjutnya kita mencari titik puncaknya. Langkah pertama itu kita mencari turunan pertama dan nilai x-nya dengan f aksennya itu sama dengan 0. Fx yaitu fungsi pertamanya sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kurang 10. Nah, turunan pertamanya itu yaitu f aksen
X sama dengan 6X pangkat 2 kurang 3. Nah, F aksennya tadi kan sama dengan 0, jadi kita taruh 0 di sini sama dengan 6X pangkat 2 dikurang 3. X pangkat 2 sama dengan 3 per 6 sama dengan 1/2 sama dengan plus minus akar 2 per 2. Maka X-nya sama dengan plus minus akar 2 per 2. Nah, kemudian kita mencari titik puncaknya dengan cara kita substitusi X-nya ke persamaan pertama. Yang kita dapat X-nya tadi ini kan, kita substitusi ke persamaan pertama. Pertama kita menggunakan X-nya yang positif, yaitu kita masukkan F akar 2 per 2 sama dengan 2 kali akar 2 per 2 pangkat 3 kurang 3 kali akar 2 per 2 dikurang 10. F akar 2 per 2 sama dengan 2 dikali 2 akar 2 per 8 dikurang 3 akar 2 per 2 dikurang 10. F akar 2 per 2 sama dengan 4 akar 2 per 2 per 8 dikurang 3 akar 2 per 8 dikurang 10. F akar 2 per 2 sama dengan akar 2 per 2 dikurang 3 akar 2 per 8 dikurang 10. Maka yang kita temukan F akar 2 per 2 itu sama dengan minus 2 akar 2 per 2 dikurang 10 sama dengan minus akar 2 kurang 10. Maka didapatkan titik puncak pertamanya itu adalah akar 2 per 2 dan minus akar 2 kurang 10. Baik, selanjutnya setelah kita menemukan titik puncak pertamanya, kita mencari titik puncak keduanya dengan mensubstitusikan X-nya tadi ke fungsi pertama. Jadi di sini karena tadi sudah plusnya, jadi kita minusnya lagi, yaitu F minus akar 2 per 2 sama dengan 2 minus akar 2 per 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali minus akar 2 per 2 dikurang 10. F minus akar 2 per 2 sama dengan 2 dikali minus 2 akar 2 per 8 ditambah 3 dikali akar 2 per 2 dikurang 10 dikali. Lalu F minus akar 2 per 2 sama dengan minus 4 akar per 2 per 8 minus 4 akar 2 per 8 ditambah 3 akar 2 per 8 dikurang 10. F minus akar 2 per 2 sama dengan akar 2 minus akar 2 per 2 ditambah 3 akar 2 per 8 dikurang 10. Jadi kita dapatkan F akar 2, F minus akar 2 per 2 sama dengan 2 akar 2 per 2 dikurang 10 sama dengan akar 2 dikurang 10. Jadi kita sudah dapatkan titik puncak keduanya, yaitu minus akar 2 per 2 dan akar 2 dikurang 10. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita menentukan titik beloknya dengan mencari turunan kedua. Nah, setelah tadi kita temukan turunan pertamanya, F aksennya, kita mencari turunan keduanya dengan cara F aksen X sama dengan 6X pangkat 2 dikurang 3, F second X-nya sama dengan 12X, dari mana? Dari 2 dikali 6. Ini 12. 0 sama dengan 12X, karena X-nya tadi F second X-nya sama dengan 0, jadi di sini kita terapkan 0. 0 sama dengan 12X, 12X sama dengan 0, X itu sama dengan 0. Lalu kita substitusikan dia ke persamaan pertama. Kita substitusikan X-nya ini, X sama dengan 0-nya, ke persamaan pertama ini atau fungsi pertamanya. Jadi di sini F 0 sama dengan 2 dikali 0 pangkat 3 kurang 3 kali 0 kurang 10 sama dengan minus 10 hasilnya. Karena ini hasilnya akan 0, hanya akan menyisakan minus 10 ini. Jadi titik belok yang kita temukan yaitu 0 dan minus 10. Nah, maka kita di sini kita kan sudah temukan tadi titik puncaknya itu sama dengan akar 2 per 2 dan minus akar 2 kurang 10 atau angka desimalnya yaitu 0,7 dan min 11,4. Nah, untuk titik puncak keduanya yaitu minus akar 2 per 2 dan akar 2 kurang 10 atau angka desimalnya yaitu
minus 0,7 dan minus 8,58. Nah, kurang lebih grafiknya akan seperti ini. Dia tidak akan jauh berbeda dari titik puncak yang pertama dan titik puncak yang kedua. Baik, lanjut di sini saya akan menjelaskan soal terakhir, yaitu kita disuruh menentukan nilai C yang memenuhi teorema nilai rata-rata, yang dimana fungsi f(x)-nya sama dengan x pangkat 3 kurang x pangkat 2 dikurang x ditambah 1 dengan nilai interval tertutup yaitu min 1,2. Nah, langkah pertamanya itu kita mencari turunannya, yaitu f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dari sini 3 kali x dikurang 2x dari sini dan 1 dari sini. Nah, setelah itu di sini kita mencari nilai interval tertutupnya tadi. Kita substitusikan nilai intervalnya ini ke dalam fungsi f(x)-nya, fungsi awal. Jadi kita taruh f2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 8 dari 2 pangkat 3 kurang 4 dari 2 pangkat 2 kurang 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, yang kedua x-nya kita ubah ke nilai interval min 1. Jadi f min 1 sama dengan min 1 dipangkatkan 3 dikurang min 1 pangkat 2 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan min 2 dikurang 1 ditambah 1 ditambah 1 menghasilkan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai C yang memenuhi dengan menggunakan nilai MVT ini. Di sini ada dari turunan pertama tadi, kita menggunakan turunan pertama yaitu kita substitusikan nilai C ke turunan pertama. Jadi semua X yang kita ganti menjadi C, yaitu 3C pangkat 2 dikurang 2C dikurang 1 sama dengan 3 kurang 0 dari mana? Dari nilai yang kita dapatkan di F2-nya ini, yaitu nilai interval tadi. Di sini kita jabarkan menjadi FB supaya lebih mudah untuk kita selesaikan nanti. Di sini menjadi FA. Nah, setelah kita menemukan nilai FB-nya yaitu 3, kita taruh di sini dan FA-nya itu 0, jadi 3 dikurang 0 per 2 dikurang min 1. Dari mana 2 dan min 1-nya itu? Dari nilai interval ini. Nah, ini bernilai B dan ini A. 3 dikurang 0 itu kan 3 per 2 dikurang min 1 itu sama dengan 3 juga. Jadi 3 per 3 itu sama dengan 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai 1 di sini, kita turunkan kembali dia, yaitu 3C pangkat 2 dikurang 2C dikurang 1 sama dengan 1. Nah, setelah itu 3C pangkat 2 kita kurangi 2C kurang 2 dari mana 2, yaitu dari sini kita pindahkan, kita pindah luaskan nilai 1 ini ke depan. Jadi nanti dia min 1 dikurang 1, jadi menghasilkan min 2 sama dengan 0 karena di sini sudah tidak punya nilai. Nah, setelah kita mencari C yang memenuhi, lalu kita mencari titik-titik grafiknya dengan menggunakan rumus kuadrat. Nah, A itu sama dengan 3 dari mana? Dari sini. A sama dengan 3, B sama dengan min 2, C sama dengan min 2. Nah, jadi rumus kuadrat itu sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Nah, kita substitusikan nilai yang kita dapat tadi ke rumus kuadrat ini. Jadi min B yaitu 2 plus minus akar min 2 yaitu B-nya pangkat 2 dikurang 4 dikali A 3 dikali C yaitu min 2 per 2 kali 3 A. Lalu sama dengan 2 plus minus akar 4 ditambah 24 dari mana? Dari perkalian ini. 3 kali min 2 6 min 6. Oke, lanjut sama dengan 2 plus minus akar 4 tambah 24 per 6 dari mana 24-nya? Dari penjumlahan ini, yaitu 3 dikali min 2 min 6 dikali min 4 sama dengan 24 per 6. Nah, selanjutnya sama dengan 2 plus minus akar 28 per 6 dari mana 28-nya? Dari penjumlahan 4 ditambah 24 tadi.
setelah itu kita akan menyederhanakan akar 28 ini menjadi 2 akar 7. Nah, setelah itu tapi kita akan menyederhanakannya lagi dengan cara kita membagi semua ini menjadi 2. Kita ingin menghilangkan ini di depan. Nah, 2 bagi 2 itu 1, 2 bagi 2 itu juga 1, tapi kita tidak perlu tulis. Nah, 6 bagi 2 itu 3. Nah, jadi kita dapat C1 itu sama dengan 1 ditambah akar 7 per 3 dengan nilai desimal itu min 0,55. Dan C2-nya kita dapat itu 1 kurang akar 7 per 3 dengan nilai desimal itu 1,22. Nah, kurang lebih grafiknya akan seperti ini. Dan di mana di sini C1 itu sama dengan min 0,55 dan C2 itu